Shalom Elehem, salam berjumpa lagi sahabat Saruan Biak, semoga kamu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang perbedaan antara Injil kanonik dalam Alkitab dengan Injil Barnabas yang palsu. Berikut ada 10 hal yang sama-sama dijumpai dalam kedua Injil namun memiliki perbedaan yang mendasar yaitu: pertama, Injil kanonik ditulis oleh 4 orang yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Yesus Kristus dan merupakan murid Yesus pada zaman yang sama. Lain halnya dengan Injil Barnabas, penulisnya mengaku sebagai murid Yesus bernama Barnabas. Namun di Injil kanonik tidak ada murid Yesus bernama Barnabas dari ke-12 murid. Yang kedua, Injil kanonik manuskripnya atau tulisan asli yang menjadi sumber primer dan terdokumentasi saat ini ditulis sekitar tahun 50 hingga tahun 90 Masehi. Sedangkan untuk Injil Barnabas, manuskrip asli yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa ditulis tahun 1634. Dengan demikian memiliki jarak waktu yang sangat jauh. Berikut yang ketiga, teks asli Injil kanonik ada 2 bahasa yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sesuai bahasa pada daerah atau lokasi terjadinya peristiwa tentang Yesus Kristus. Untuk Injil Barnabas, teks asli juga dalam 2 bahasa yaitu bahasa Italia dan bahasa Spanyol. Selain tidak sesuai bahasa asli di mana peristiwa terjadi juga sangat jauh karena sudah merupakan negara yang berbeda. Namun uniknya, walaupun Injil Barnabas ini teks aslinya adalah bahasa Italia dan Spanyol, mayoritas penduduk kedua negara ini percaya pada Injil kanonik dan tidak ada yang percaya pada Injil Barnabas. Selanjutnya yang keempat, Injil kanonik mempunyai sedikit pasal di mana Injil Matius 28 pasal, Injil Markus 12 pasal, Injil Lukas 24 pasal dan Injil Yohanes 21 pasal, total hanya 85 pasal dari 4 Injil. Sementara pada Injil Barnabas terdapat 222 pasal dengan 1 penulis. Walaupun Injil Barnabas terdapat 222 pasal, informasi yang akan diperoleh ketika membacanya tidak sebaik Injil kanonik, karena penulisannya yang acak tanpa perikop atau topik apa yang dituliskan. Yang kelima, menurut Injil kanonik Yesus mempunyai 12 murid yang dipilih dengan teliti dengan maksud dan tujuan yang sudah diketahui dari awal oleh Yesus hal apa yang akan dilakukan ke-12 murid tersebut. Sedangkan dalam Injil Barnabas, Yesus menyesal karena salah pilih murid. Menurut Injil Barnabas tersebut salah satu murid yang dipilih oleh Yesus adalah iblis dan Yesus menyesali kesalahan itu. Adalah sebuah ketidakwajaran jika seorang yang dikategorikan kudus bisa salah pilih dan memilih iblis apalagi dalam sebuah perkara iman. Karena menurut Injil Barnabas ini Yesus orang kudus yang dikategorikan sebagai nabi. Tapi itulah mungkin yang dimaksud iblis adalah diri si penulis sendiri karena dari awal sudah mengaku sebagai murid juga namun tidak ada saksi sama sekali kalau ia adalah murid. Berbeda dengan Injil kanonik semua murid dikonfirmasi dengan baik oleh murid lainnya. Selanjutnya yang keenam, menurut Injil kanonik sejak awal pelayanan Yesus mempunyai 12 murid termasuk Thomas sampai ia disalibkan, mati dan bangkit lalu naik ke sorga. Dan selanjutnya menjanjikan Roh Kudus yang akan turun sebagai penghibur. Sementara menurut Injil Barnabas jumlah murid Yesus, juga mempunyai 12 murid dan tidak ada Thomas karena diganti dengan murid yang bernama Barnabas, dan pada bagian akhir murid Yesus sudah menjadi 72 walaupun tidak jelas yang lainnya berperan sebagai apa. Hal yang aneh adalah, keempat penulis Injil kanonik semuanya mengenal dan bercerita tentang Thomas yang berinteraksi dengan mereka. Penulis Injil kanonik tidak mengenal nama Barnabas, hanya ada nama yang mirip yaitu Barabas namun sebagai penjahat yang diadili bersama Yesus yang akhirnya dibebaskan atas desakan orang banyak yang membenci Yesus saat itu. Perbedaan yang ketujuh, pada Injil kanonik salah satu murid Yesus yang bernama Yudas menjual Yesus atau menerima bayaran saat hendak menunjukkan Yesus kepada imam kepala dan tentara Romawi saat itu. Sementara dalam Injil Barnabas Yudas malah menggantikan Yesus disalib. Menurut Injil Barnabas saat itu muka Yudas mirip dengan Yesus. Jadi yang tersalib adalah Yudas menurut versi Injil Barnabas. Dan fakta sejarah Hakaldama yang masih ada sampai hari ini yang artinya tanah darah adalah tempat Yudas meninggal, tanah yang dibeli sendiri oleh Yudas dari hasil kejahatannya. Dengan demikian Yudas terbukti bukan disalib. Selanjutnya perbedaan yang ke-8, dalam Injil kanonik Yesus mempunyai misi untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa yang mau mengikutinya untuk masuk surga.
Sementara dalam Injil Barnabas Yesus memastikan semua manusia akan masuk neraka, hanya beberapa orang kudus yang akan masuk surga namun harus ke neraka dulu. Mungkin penulis Injil Barnabas ini lupa baca Taurat, di mana sejak kitab para nabi ada orang kudus dan nabi yang terangkat langsung ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu, dan Yesus pun setelah kebangkitannya langsung ke sorga tanpa ke neraka. Perbedaan yang kesembilan, penulisan Injil kanonik, di saat Yesus mau mengajar dan hendak merujuk ke Taurat selalu mengucapkan kata, ada tertulis. Sementara penulisan Injil Barnabas, Yesus selalu bercerita seakan berinteraksi langsung dengan para nabi di zaman Taurat seperti Abraham, Musa, dan lainnya. Seakan Yesus yang ada dalam Injil Barnabas itu juga hadir pada kisah para nabi. Jadi saat seseorang membacanya akan kebingungan kapan peristiwa itu terjadi. Dan terakhir perbedaan yang ke-10, pada Injil kanonik, Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat dan mengajarkan hukum kasih yang disempurnakan menjadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, itulah hukum yang utama dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Sementara di Injil Barnabas ajaran Yesus masih dominan ke hukum Taurat dan tidak menggenapinya serta tidak juga mengajarkan hukum kasih sehingga siapa yang membacanya hanya akan mendapat gambaran tentang Taurat bukan Injil. Jadi jelas, misi Yesus pada Injil kanonik menggenapi hukum Taurat dan mengajarkan hukum kasih untuk menyelamatkan umat manusia, sementara Injil Barnabas selain Yesus tidak menggenapi hukum Taurat juga tidak mengabarkan kabar gembira. Padahal makna Injil adalah kabar gembira atau berita sukacita. Itulah 10 perbedaan kedua Injil tersebut semoga menjadi referensi dan menambah pengetahuan kita untuk memahami Injil yang sesungguhnya. Salam.